Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membagikan salah satu kisah saya tentang riba. Saya dulu sebenarnya sudah tahu kalau riba itu dilarang oleh agama saya, khususnya agama Islam. Tapi karena harapan meminjam di bank tersebut bisa menghasilkan uang lebih banyak, makanya saya beranikan juga untuk meminjam di bank. Berarti kan saya melanggar sebenarnya. Efek dari pelanggaran tersebut saya rasakan. 3 bulan meminjam uang tersebut memang terasa enak sekali, seperti orang kaya, bisa beli apa aja, sehingga saya lupa niat awal saya mau minjam uang tersebut untuk apa. Memang saya modalkan untuk bikin usaha, tetapi banyak juga yang saya belikan untuk kebutuhan rumah. Dan mungkin saja, dan memang iya, saya membeli sesuatu yang tidak perlu dibeli, tetapi malah saya beli pada saat itu karena perasaannya sudah punya uang banyak. Ternyata 3 bulan kemudian barulah terasa harapan tidak sesuai dengan kenyataannya. Saya sudah mulai terseok-seok membayar hutang bank tersebut, yang mana hutang bank yang harusnya dibayar bisa tiap hari, ternyata di saat itu sudah mulai down. Ternyata pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran, dalam arti besar pasak daripada tiang, sehingga modal yang dipinjamkan oleh bank tersebut lama-lama terkuras dan habis. Dan setelah itu berjalannya waktu, ternyata rumah saya mau dilelang oleh bank. Karena rumah saya mau dilelang oleh bank, saya panik luar biasa teman-teman. Saya mau mencari bantuan dari manapun, saya nggak tahu. Saya berusaha hubungi teman-teman yang saya kenal, bahkan mungkin tetangga dan mungkin saudara-saudara yang ada nomor HP-nya di kontak telepon saya. Tapi dari semua nomor HP yang saya hubungi, dari orang yang saya temui, tidak ada satupun orang yang mau membantu saya. Mereka semua memiliki alasan masing-masing yang kuat. Ada yang tidak punya uang lah, atau ada uang tapi untuk kebutuhan lain lah, atau untuk bayar untuk anak sekolahnya lah. Pokoknya semuanya punya alasan yang kuat, sehingga membuat saya tidak mungkin memaksakan orang tersebut untuk meminjamkan uang kepada saya. Rasanya kepala ini mau pecah teman-teman. Sudah tidak sanggup lagi menghadapi kenyataan yang saya hadapi saat itu. Penyesalan ada di dalam diri. Tetapi apalah gunanya penyesalan, semuanya telah terjadi. Saya tetap berusaha, tidak putus asa. Saya coba terus mencari orang yang mau membeli rumah saya tersebut. Saya berusaha untuk menjualnya supaya dengan harapan jika terjual masih ada uang sisa yang bisa dipakaikan untuk melanjutkan kehidupan. Dibanding saya harus menerima rumah saya dilelang begitu saja oleh bank. Lalu setelah itu, dengan tidak putus asa, saya mendengar dan melihat video Ustadz di TV, bahkan di YouTube, tentang sedekah. Dan saya berusaha untuk bersedekah, walaupun sedikit. Kata Ustadz tersebut, kalau kita bersedekah, nanti Allah akan membantu kita. Kebetulan waktu itu hutang saya di bank itu sehingga mau dilelang sekitar 52 juta lagi. Nah setelah itu saya bersedekah, kata Ustadz tersebut bisa dengan 10%-nya, sekitar 520.000. Dan pada saat itu saya memang tidak punya uang. Jadi saya cicil saja 520.000 itu setiap hari 1.000, 2.000, 3.000, dan saya tidak tahu entah kapan terkumpulnya. Tapi yang jelas setelah itu saya bertobat kepada Allah dan saya mohon ampun sebenar-benarnya, dan saya berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Dan setelah itu saya sholat tahajud,
perbanyak istighfar dan selalu bersedekah sesuai kemampuan saya, walaupun 1.000 rupiah seikhlasnya. Saya berusaha selalu. Tanpa diduga, setelah tidak ada lagi rasanya orang yang akan membantu, dan udah mentok rasanya kehidupan saya saat itu, dan sudah rasanya gelap, udah nggak bisa lagi bicara, nggak ada lagi tempat mengadu. Orang yang saya rasa percaya pun, bahkan orang yang rasa saya mampu pun untuk membantu saya, mereka semua angkat tangan. Nah, disitulah saya berusaha balik kepada Allah, karena saya yakin bukan saya mempermudah agama. Allah itu adalah maha baik, Allah itu adalah maha segalanya, Allah itu adalah maha pengampun. Dan bukan berarti saya memperolok, bukan maksudnya tuh saya harus kembalikan keyakinan saya sekuat tenaga bahwa harapan yang sebenarnya bukanlah kepada manusia. Mungkin itulah petunjuk Allah melalui masalah saya tersebut, sehingga saya harus kembali ke Allah menghadapi atau melaporkan semua persoalan hidup saya, bukan kepada manusia. Sehingga di titik terendah itu saya mohon ampun kepada Allah semohon-mohonnya, dan tanpa saya duga ternyata ada orang yang mau membeli ruko bapak saya yang lainnya. Di saat itu orang itu sudah yakin sekali akan membeli rumah bapak saya tersebut dan memberikan uang DP sebanyak yang saya butuhkan, 52 juta. Dan dia mau membantu saya untuk cepat melunasi hutang tersebut. Ternyata di perjalanan proses jual beli, seminggu entah berapa hari setelah dia menyerahkan uang tersebut, orang tersebut datang ke rumah dan dia bilang dia tidak jadi membeli. Nah, kalau dihukum undang-undang dalam jual beli kan, kalau kita sudah membayar DP, maka kalau kita membatalkan, uang kita hilang. Tetapi karena mereka atau orang tersebut telah membantu kami, maka kami tidak akan menghilangkan uang tersebut. Nah, orang tersebut bilang kalau mereka bersedia uangnya dikembalikan kapanpun kami punya uang. Nah, usut punya usut teman-teman, setelah saya perhatikan dan saya ambil hikmahnya, tahukah teman-teman siapakah nama orang yang menolong saya tersebut? Nasir. Nah, teman-teman tahukah apa arti kata Nasir? Nasir itu artinya yaitu pertolongan Allah. Di situ saya tergugah, tambah yakin saya kepada Allah, karena memang tidak ada pertolongan manusia yang bisa menolong kita tanpa izin Allah, dan semuanya tuh memang dari izin Allah. Ternyata di situ dibuktikan oleh Allah melalui seseorang yang tidak diduga, ternyata dia membantu dan namanya Nasir. Sesuai dengan artinya pertolongan Allah. Jadi teman-teman, saya bercerita seperti ini sekarang ini bukanlah untuk pamer atau untuk hal-hal yang merugikan, tetapi saya bercerita di sini adalah untuk menjadikan pelajaran dan hikmah, terutama untuk diri saya sendiri sebagai pengingat untuk sewaktu-waktu bila di masa nanti saya ingin kembali meminjam uang riba. Nah, Allah sudah memberi saya pelajaran yang sangat berharga dan saya tidak boleh mengulanginya lagi. Dan mudah-mudahan banyak teman-teman yang terinspirasi dengan cerita saya ini, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang memang berpegang teguh kepada syariatnya, dalam arti apa yang dilarang oleh Allah itu memang harus kita hindari, karena memang itu bukan yang terbaik, dan Allah melarang kita tersebut karena memang benar-benar yang dilarangnya tersebut adalah hal-hal yang akan membuat mudarat untuk diri kita. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha semampu kita untuk melakukan apa saja yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua larangannya, dan menjadi hambanya yang bertakwa, yang dicintainya, untuk suatu saat kita di surga nanti bisa bertemu dan melihat wajahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat share saya kali ini, cerita saya kali ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel Family Akbar Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.